Sejauh vaksinasi mandiri tampaknya sudah diberikan oleh Presiden Jokowi. Percepatan vaksinasi mengejar target 70% herd immunity menjadi salah satu pertimbangannya. Namun sejumlah pakar justru tidak setuju dengan vaksin mandiri. Mengapa demikian? Seperti apa regulasi vaksinasi mandiri yang akan ditetapkan? Mari kita akan diskusikan terkait dengan vaksinasi mandiri pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber. Ada Bu Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML Kemenkes yang juga juru bicara vaksin. Ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin, dan juga ada Pak Haryadi Wibisono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mas Renhard. Selamat Baik. malam. Bu Nadia sudah tersambung Bu, halo. Baik, kita masih menunggu bergabungnya Bu Nadia. Halo Bu Nadia. Halo, ya Mas Renhard. Oke, Bu Nadia, saya akan langsung ke Ibu Nadia terlebih dahulu sambil kemudian kita menunggu visual gambarnya. Jadi Bu Nadia, ini kan tampaknya Presiden sudah memberikan lampu hijau akan ada vaksinasi mandiri bahkan di akhir Maret ataupun di akhir Februari atau mungkin di awal Maret, kabarnya demikian. Artinya ini hitung-hitungannya, pertimbangannya sudah jelas ya Bu bahwa nantinya sudah akan diperbolehkan soal vaksinasi mandiri ini. Ya, jadi artinya memang vaksin gotong royong ya kita sebutnya ini adalah memang ada usulan dari dunia usaha untuk membantu pemerintah dalam hal ini mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Oke. Dan tentunya kalau ini sudah keputusan dan arahan tentunya dari Bapak Presiden, tentu kami akan segera menindaklanjutinya. Walaupun sebenarnya kita sudah mulai ya untuk kemarin pada saat diskusi awal bahwa usulan ini sudah disampaikan oleh kalangan dunia usaha. Nah, ini menindaklanjutinya dalam bentuk apa Ibu Nadia? Apakah nanti akan dikaji lagi kemungkinannya atau akan segera dibuat regulasinya atau bagaimana? Ya, tentunya kita saat ini dalam proses untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak ya. Dan tentunya ini juga yang nanti dari hasil konsultasi ini akan dilaporkan Bapak Menteri Kesehatan tentunya. Nah, nanti dari hasil konsultasi ini baru kita akan lihat apakah nanti regulasi terkait vaksin gotong royong ini bisa segera kita luncurkan. Oke, baik, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, ini kan tampaknya kalau saya lihat dari beberapa pernyataan para epidemiolog dan juga pakar, agak-agak kontra dengan vaksin mandiri. Apa penyebabnya Pak Haryadi? Ya, pertama kita mesti memahami atau ada kesamaan persepsi mengenai definisi mandiri itu apa. Karena ini bisa terjadi perbedaan pendapat. Kalau pengertiannya adalah dalam rangka pengadaannya, tadi disebut oleh Ibu Nadia pengadaannya gotong royong, dengan catatan konsumen dalam ini rakyat itu tetap akan menerima gratis. Ini yang pertama. Karena jangan sampai dikira mandiri itu berarti rakyat mesti bayar. Berarti beli sendiri begitu ya? Nah, tapi yang dibelikan, istilahnya bukan beli sendiri. Oke. Ya kan? Kalau beli sendiri itu kan berarti saya mesti bayar. Tapi kalau dibelikan, pertanyaannya siapa yang membelikan? Nah, bisa dibelikan oleh pemerintah, bisa juga bergotong royong, ada yang membelikan bersama dengan pemerintah. Namun persoalannya adalah bagaimana pemerintah menjamin kualitas vaksin yang dibeli oleh pihak non-pemerintah tadi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oke. Dari segi keamanannya, dari segi manfaatnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang sering terjadi adalah tadi, kita mesti jelas dulu yang dimaksud mandiri itu pengadaannya. Tapi kita juga harus tahu, sekarang ini di dunia sedang berebut vaksin. Jadi bukan soal punya duit untuk beli atau tidak, tapi barangnya barang yang dibeli itu ada atau tidak. Nah, dan kini ini sudah terjadi perebutan antar negara. Saya mendengar pemerintah sudah berhasil bisa memastikan bahwa dosis 400 sekian juta itu bisa terpenuhi. Ya kan, bisa terpenuhi. Nah, ini saya tentunya tidak tahu terpenuhinya itu apakah dari uang pemerintah sendiri atau dari pihak-pihak non-pemerintah, itu yang perlu dikaji lebih lanjut. Yang ketiga tentunya adalah persepsi dari masyarakat mengenai kualitas. Pemerintah mesti menjamin semua vaksin yang diberikan kepada rakyat kualitasnya sama. Karena kalau tidak bisa beranggapan, wah ini vaksin yang dibeli oleh
pihak A lebih bagus dari yang diberikan oleh pemerintah. Ini yang harus diluruskan. Untuk itu syarat-syarat peraturan mengenai vaksin tadi memang harus ditegakkan. Oke, Bu Nadia, kabarnya kan memang kalau nanti ada sudah dilaksanakan vaksin gotong royong ataupun vaksinasi mandiri ini, barangnya atau vaksinnya akan berbeda dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang gratis tadi itu. Nah, seperti yang tadi Pak Hari ditanyakan, ini soal kualitas vaksinnya apakah bisa dipastikan seperti apa? Kemudian vaksin apa nanti yang akan diberikan dalam untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong? Halo Bu Nadia. Maaf. Yang pasti adalah tentunya vaksin-vaksin yang ada di dalam listnya WHO ya, itu yang pertama. Dan kedua adalah tentunya nanti vaksin ini akan dikaji lebih lanjut oleh Badan POM terkait efikasi, keamanan. Jadi tetap semua vaksin yang akan datang dan digunakan itu mendapatkan izin edar daripada Badan POM. Dan tentunya kalau kita melihat dari proses yang ditempuh oleh Badan POM ini tentunya sudah melihat kualitas daripada vaksin tersebut. Jadi tetap akan diefikasi kemudian sesuai dengan list-list yang dari WHO. Nah, ini vaksinnya berbedakah dengan yang dibagikan secara gratis atau seperti apa, Bu? Ya, tentunya untuk kita menjamin ya bahwa apa yang sudah dialokasikan dalam vaksin program pemerintah ini tidak berkurang ya sebagai akibat tentunya adanya vaksin gotong royong. Jadi memang salah satunya adalah merek dan jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini harus berbeda dengan merek dan jenis vaksin yang digunakan di dalam program pemerintah ya. Artinya di luar dari saat ini yang vaksin yang sudah pasti akan digunakan itu adalah Sinovac, kemudian vaksin COVID-19 yang buatan Bio Farma, kemudian ada vaksin AstraZeneca dan ada vaksin Pfizer serta Pfizer Novavax. Oke, baik. Saya akan ke Bu Sinta. Bu Sinta, kalau kita tahu kan bahwa Kadin termasuk pihak yang mengusulkan adanya vaksin gotong royong ini, vaksinasi mandiri ini. Boleh disampaikan, Bu, apa pertimbangannya mengusulkan ini dan apa tanggapan ketika ini tampaknya sudah dapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo? Tapi dijawabkan nanti, Bu Sinta. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan diskusi mengenai lampu hijau vaksinasi mandiri oleh pemerintah. Saya ke Bu Sinta. Bu Sinta, sebagai pihak yang mengusulkan juga dibuatnya atau diadakannya vaksin gotong royong atau vaksin mandiri ini, apa yang sebetulnya ingin dicapai, Bu, ketika mengusulkan adanya vaksin gotong royong? Ya, kami melihat salah satu kondisi ya untuk bisa menormalisasi situasi saat ini, kondisi ekonomi adalah dengan pengendalian pandemi. Oke, jadi silakan Bu Sinta. Jadi dengan pengendalian pandemi dan kami lihat memang pengendalian pandemi saat ini dengan kondisi yang ada, walaupun sudah ada protokol kesehatan dan segala itu masih sulit untuk bisa dikendalikan. Makanya vaksinasi menjadi game changer yang paling penting pada saat ini untuk bisa kita mengendalikan pandemi ini. Nah, untuk itu kami melihat dari perusahaan bagaimana caranya pelaku usaha bisa berpartisipasi atau berkontribusi dalam membantu percepatan pencapaian herd immunity itu tadi yang kita harus mencapai 70%, jadi sekitar 180 juta orang ya, berarti itu kan tidak mudah gitu. Dan kita mau ini bisa dicapai secepatnya. Untuk itu kami merasa perlu ada juga peran serta daripada pelaku usaha untuk membantu hal ini. Nah, disitulah ide vaksinasi gotong royong kemudian bermula di mana perusahaan bisa membeli vaksin dari pemerintah untuk karyawannya gitu. Jadi nanti karyawan itu diberikan gratis oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang bertanggung jawab untuk pemberian vaksinasi ini. Nah, memang kalau dilihat dari segi biaya yang dikeluarkan perusahaan saat ini kalau tidak bisa dikendalikan dengan terus-menerus tes dan lain-lain itu juga sudah tinggi gitu. Jadi kami menanyakan dan banyak sekali perusahaan yang tertarik sampai dengan hari ini adalah untuk bisa bagaimana nih mencari solusi untuk bisa memutus mata rantai ini gitu loh. Makanya mereka siap untuk mau berpartisipasi. Nah, tugas Kadin saat ini adalah melakukan pendataan
perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ini. Oke. Tentu saja ini sukarela, jadi tidak dipaksa, ini sebuah opsi. Ada banyak perusahaan yang sudah terdampak karena COVID, itu tidak ada kemampuan. Jadi mereka tetap harus mengikuti program vaksinasi gratis. Tapi bagi perusahaan yang berminat, itu mereka bisa mengikuti. Jadi tugas Kadin saat ini hanya mendata terlebih dahulu perusahaan yang berminat. Oke, jadi sementara kalau yang saya dengar sudah 3.000-an lebih yang mendaftar, seperti apa untuk pendataannya sampai dengan malam hari ini, Bu Sinta? Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 5.700 perusahaan. Oke, sudah 5.000-an ya? Oke. 5.700 perusahaan. Jadi memang cepat sekali ya, dan ini sebenarnya kami sudah mau tutup tahap pertama, tapi ini masih ada yang masuk terus, jadi kami masih buka sampai besok. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haryadi, vaksinasi mandiri ini juga bukannya tanpa kendala ataupun tanpa tantangan. Misalnya soal pengadaannya yang harus dipastikan. Nah ini kan juga artinya teman-teman dari Kadin sebagai yang juga meminta atau mengusulkan, ini kan juga tentu kita melihat juga bagaimana kesediaan dari supply-nya. Itu bagaimana Bu Sita tanggapan Anda? Ya, jadi pada saat ini memang supply, karena ini emergency use ya, jadi dengan kata lain pengadaan daripada vaksin ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam kaitan ini import itu kan hanya boleh dilakukan oleh Bio Farma ya pada saat ini. Jadi kami bisa menerima bahwa kondisi itu yang harus dilakukan. Jadi kami menunggu sekarang aturan pelaksanaan daripada nantinya vaksinasi gotong royong ini seperti apa. Jadi kan sebenarnya payungnya di Perpres 14 itu kemarin sudah ada, nanti tinggal aturan pelaksanaan untuk gotong royong keluar dari Kemenkes. Nah, sebenarnya dari dunia usaha, swasta juga siap untuk membantu, baik itu dari segi logistik, distribusi, dan lain-lain. Karena kami tahu bahwa memang cold chain juga adalah satu masalah, jaringan cold chain ini satu masalah penting, dan beberapa perusahaan swasta memiliki jaringan itu. Jadi kami juga terbuka kalau bisa membantu, mendukung ya, berpartisipasi bagaimana caranya untuk bisa program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Oke, Pak Haryadi, kalau kita lihat tadi soal kualitas sudah dijawab, soal pengadaannya juga sudah didiskusikan. Tapi melihat beberapa pendapat dari sejumlah pakar dan juga epidemiolog yang mengatakan justru vaksinasi mandiri ini kontraproduktif dengan program pemerintah saat ini. Apa yang dikhawatirkan? Apa problemnya, Pak? Ya, saya ingin mendapatkan semacam kepastian bahwa semua rakyat Indonesia itu akan mendapatkan fasilitas vaksinasi gratis. Ini yang pertama dulu. Oke. Kemudian yang kedua, semua rakyat Indonesia yang mendapatkan vaksinasi gratis tadi mendapatkan vaksin dengan kualitas yang sama. Tadi disampaikan oleh Ibu Nadia ada sekian jenis vaksin, ya kan? Yang itu memenuhi standar WHO, dan itu nanti tentunya semuanya akan melalui proses Badan POM untuk emergency use-nya. Jadi kalau itu vaksin itu tetap melalui prosedur itu tadi, berarti vaksin yang akan beredar di Indonesia, siapapun yang membeli itu memenuhi syarat-syarat dari segi keamanan, ya kan? Jadi sekarang marilah kalau kita bisa menyepakati itu sehingga akhirnya untuk konsumen, dalam hal ini untuk para penerima vaksin, tidak ada bedanya. Saya tadi sedikit agak tergelitik dengan istilah masih vaksin gratis dan mandiri. Seakan-akan mandiri itu tidak gratis. Di sudut masyarakat semua harus menerima gratis. Oke. Dan ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa Pak Presiden mengatakan semua rakyat akan terima gratis. Baik, Pak Haryadi, maaf saya potong Pak. Anda menakutkan atau mengkhawatirkan jangan-jangan definisi vaksin mandiri ini nanti vaksin mandiri justru berujung terhadap proses jual beli. Sehingga ada masyarakat yang mampu membeli, dia punya uang, dia bisa akses, yang tidak punya ya mohon maaf, terima keadaan, begitu maksud Anda? Ya, saya yang takutnya kalau nanti beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat itu karena dia mampu membeli maka dia akan membeli. Sedangkan yang lainnya tetap mengikuti program pemerintah ini yang harus dihindari. Semua tidak boleh ada pembelian oleh rakyat pembelian vaksin. Jadi makanya sejak awal saya mengatakan mandiri atau gotong royong itu di aspek pengadaannya mungkin menjadi pertimbangan dengan berbagai syarat. Tapi di tingkat konsumen, di tingkat pemakai harus tidak ada perbedaan.
Oke, Bu Nadia, ada kekhawatiran Bu, ada jump to the queue gitu. Jadi melompati antrian yang sudah ada. Saat ini sedang ada program vaksinasi tahap 1, 2, 3. Tapi tiba-tiba ada program juga misalnya vaksinasi mandiri, misalnya nanti sudah jalan dengan aturan turunan dari perpresnya. Nah ini bagaimana memastikan bahwa vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong ini tidak akan mengganggu proses vaksin gratis atau vaksin yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, yang pertama beberapa rambu-rambu yang sudah kita hampir pastikan ya untuk ada di dalam petunjuk teknis ini. Yang pertama bahwa pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Dan tentunya ini sebisa mungkin ya untuk tidak bersamaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memang sudah memberikan vaksinasi untuk pemerintah. Nah, yang kedua untuk pelaksanaannya sendiri tadi seperti disampaikan untuk proses distribusi, penyimpanan ini juga akan dikelola langsung oleh perusahaan tersebut bersama dengan Bio Farma. Sehingga jadi dipastikan bahwa tidak akan mengganggu jalannya atau pelaksanaan dari vaksinasi program pemerintah. Nah di sisi lain tentunya kalau jump to queue ini akan kita laksanakan bersamaan dengan pemberian vaksinasi pada masyarakat umum lainnya ya. Jadi tidak akan mungkin dalam jangka waktu dekat untuk pelaksanaan. Jadi tidak akan jump the queue ya? Iya, jadi kita akan selesaikan dulu petugas kesehatan yang saat ini hampir sedikit lagi sesuai target 1,48 juta dan kita akan langsung memulai dengan pemberi pelayanan publik yang tentunya juga harapan kita pada bulan April segera kita selesaikan dan baru kita mulai kepada masyarakat dan vaksin gotong royong. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi, jangan sampai kemudian nanti vaksin ini justru ada orang yang mampu punya uang dia bisa beli, tapi yang tidak akhirnya juga ya harus mengikuti vaksin gratis atau masih menunggu atau bahkan mungkin tidak divaksin. Bagaimana Bu Nadia? Nah, ini tadi vaksin gotong royong ditujukan kepada korporasi ya. Tadi Bu Sinta juga sudah sampaikan bahwa vaksin ini hanya akan diberikan kepada perusahaan yang kemudian perusahaan ini akan memberikan vaksin ini kepada karyawannya dan juga seluruh mungkin buruh yang ada di sana. Jadi perusahaan-perusahaan padat karya. Oke, Bu Sinta ini sekali lagi menegaskan ya Bu, ini artinya akan diberikan korporasi tidak untuk diperjualbelikan atau bagaimana? Karena kalau dari Pak Ruslan kan mengatakan jangan sampai ini harganya mahal-mahal lah, kalau bisa di bawah 500.000, jangan sampai sejuta. Nah itu bagaimana tuh Bu Sinta? Itu kan untuk perusahaan. Oke, untuk korporasinya ya? Jawab itu perusahaannya. Karyawan itu semua dapatnya gratis. Jadi ini kan untuk juga meringankan beban ya. Jadi dengan kata lain pemerintah, APBN pemerintah kan Presiden mengatakan gitu. Jadi ada kontribusi swasta. Jadi di sini yang karyawannya sendiri itu nggak boleh dikenakan biaya. Jadi itu benar-benar semua gratis gitu. Jadi perusahaannya yang harus bertanggung jawab. Oke, jadi lagi-lagi ini ke korporasi, kemudian nanti akan perusahaan yang akan bertanggung jawab. Kalau kemudian tadi Anda mengatakan ada tinggal menunggu aturan pelaksanaan dari Perpres, yang diharapkan dari Kadin, Perpresnya seperti apa nanti untuk aturan turunannya Bu Sinta? Ya, kalau Perpres kan memang sudah ada ya. Jadi aturan pelaksana khusus untuk vaksinasi gotong royong ini untuk memberikan kejelasan bagaimana nanti pelaksanaannya, bagaimana nanti pengadaannya. Itu kan semua apa jenisnya, berapa harganya, itu semua kan harus datang dari pemerintah gitu. Jadi kami hanya bisa menunggu. Pada saat ini kami sudah mendata perusahaan yang berminat, ya kan. Tapi pelaksanaan dan mekanismenya seperti apa ya harus nunggu aturan dari pemerintah gitu. Jadi ini sekali lagi tujuannya ini kan hanya untuk mendukung ya, membantu gitu. Jadi kewajiban pemerintah untuk penyediaan vaksin itu tetap harus ada di pemerintah gitu. Ini kami hanya untuk mendukung. Oke, jadi ketika mulai ada informasi Presiden tampaknya sudah memberikan lampu hijau untuk vaksinasi mandiri, bahkan mungkin nanti di akhir Februari atau nanti di bulan Maret, tanggapan Anda seperti apa Bu Sinta? Ya kami menyambut dengan baik. Saya rasa seperti yang saya katakan, lebih cepat program vaksinasi ini secara menyeluruh selesai, lebih baik buat kita semua. Gitu. Yang tadi dikatakan Pak Hari,
itu bukan hanya soal gratis mandiri atau apa, pokoknya the whole program ini kita harus cepat selesai. Karena dampaknya sangat negatif ya kalau kita nggak bisa kontrol pandemi ini. Buat pemulihan ekonomi, kita bicara pemulihan ekonomi, minta insentif, minta segala, itu percuma kalau kita tidak bisa mengendalikan pandeminya. Jadi ini yang menjadi kunci. Oke, Pak Haryadi, ada tambahan Pak dari Anda? Ya, saya mengacu pada beberapa minggu yang lalu ada statement bahwa pemerintah, kalau tadi isunya adalah mengenai pengadaannya, di mana lalu sekarang ada partisipasi dari pihak swasta untuk mengadakan, itu artinya berbagi beban. Padahal pemerintah sudah pernah membuat pernyataan, pemerintah sudah memiliki sumber daya untuk membeli semua vaksin yang diperlukan untuk mencapai 70% tadi. Nah ini yang saya pegang. Jadi sesungguhnya pemerintah akan mengadakan vaksin tadi sejumlah 181 juta kali 2. Jadi 490 sekian juta dosis itu terjamin. Persoalannya untuk pemerintah adalah bahwa barang itu ternyata memang datangnya bertahap. Jadi saya garis bawahi, bukan soal duitnya tidak ada, pemerintah punya duitnya. Barang yang dibeli itu yang sekarang ternyata berebut antar negara, tanpa mengurangi keinginan partisipasi dari pihak swasta untuk membeli, dan sudah ada jaminan bahwa itu nanti gratis. Persoalannya barang yang dibeli itu sekarang memang berebut. Dan ini mau tidak mau kita harus melihat kenyataan semacam ini. Apakah mungkin pihak swasta tadi punya akses pada sumber pabrik tertentu untuk langsung, ini menjadi pertanyaan yang harus tetap menjadi, apakah di dalam koridor peraturan pemerintah tadi menjamin keamanan, menjamin efektivitasnya, dan sebagainya tadi. Jadi yang Anda baca dari pernyataan pemerintah yang di awal, ini pemerintah sendiri yang mengadakan, tapi kemudian sekarang butuh partisipasi swasta. Apa yang Anda baca, Pak Haryadi? Ya, saya kembali melihatnya bahwa kemungkinan bahwa memang dalam rangka mempercepat, maka mungkin membutuhkan peran swasta. Tetapi saya masih ingin mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah. Apakah memang pemerintah tidak mampu beli sendiri? Saya tetap kalau misalnya pemerintah tidak mau beli sendiri pun itu wajar-wajar saja, ya kan, dengan jumlah yang begitu besar, dan itu partisipasi, makanya disebut vaksin gotong royong itu menurut saya adalah sesuatu yang niscaya, dengan syarat tadi saya menggarisbawahi, pertama adalah gratis, kualitasnya equal, tidak ada perbedaan dari penerima vaksin tadi, sehingga tidak ada terjadi kekhawatiran bahwa terjadi semacam diskriminasi antara kaya dan miskin. Nanti dijawab oleh Bu Nadia, apakah pemerintah tidak mampu untuk beli sendiri sehingga butuh partisipasi dari pihak swasta? Kita akan break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan dialog mengenai vaksinasi mandiri. Sudah banyak tadi sudah kita bahas soal kualitas, soal kemudian gratisnya atau tidak, soal korporasi yang berpartisipasi nantinya. Saya ke Bu Nadia. Bu, pertanyaan yang menggelitik dari Pak Haryadi, apakah pemerintah tidak mampu beli sendiri sampai kemudian membuka opsi ada partisipasi dari pihak lain? Ya, sebenarnya kalau dikatakan mampu tidak mampu ya APBN cukup memiliki kapasitasnya untuk membeli vaksin ini. Dan juga kita ketahui bahwa ini adalah program prioritas, sehingga tentunya kalaupun anggaran-anggaran lain yang memang bukan prioritas diarahkan untuk memenuhi prioritas utama kita ini untuk keluar dari pandemi COVID-19. Tetapi kalau dengan adanya partisipasi dari dunia usaha, ini berarti kan kebutuhan anggaran itu mungkin akan sedikit berkurang, dan ini kita bisa gunakan untuk hal-hal lain tentunya, untuk pos-pos baik itu kesehatan misalnya pengobatan, ataupun juga untuk sektor-sektor ekonomi ataupun untuk stimulus ekonomi, ini memungkinkan untuk mengalihkan anggaran ini. Jadi ada keuntungan meringankan APBN misalnya begitu ya Bu Nadia? Betul ya. Nah ketika ini kan tengah ditunggu juga Bu Nadia oleh semua pihak bagaimana rencana vaksin gotong royong, termasuk juga Bu Sinta tadi juga menunggu bagaimana aturan pelaksanaannya. Nah apa-apa saja yang nanti akan disiapkan kira-kira Bu Nadia? Karena kan targetnya mungkin juga tidak akan lama, karena semakin cepat mungkin jatuhnya akan semakin baik. Nah itu bagaimana Bu? Ya, tentunya kami Kementerian Kesehatan tentunya harus
sangat berhati-hati dan kemudian mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak ya, terutama terakhir Bapak Menteri Kesehatan berkonsultasi dengan KPK untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya potensi-potensi penyimpangan, potensi-potensi komersialisme ya, dan beberapa tentunya masukan dari KPK ini sudah disepakati dan Kementerian Kesehatan dalam nanti kami menyusun kebijakan terkait pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini. Dan nanti pun kalau petunjuk teknis ini ataupun Permenkes ini selesai, tentunya kami akan konsultasikan kembali juga kepada KPK untuk tadi ya melihat apakah potensi-potensi penyimpangan komersialisasi juga sudah diadres sehingga tidak terjadi potensi ini di kemudian hari. Oke, Pak Haryadi, menurut Anda apa yang perlu diperhatikan pemerintah ketika nanti membuat aturan turunan terkait dengan vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong ini? Ya, pertama adalah pemahaman masyarakat. Karena sekarang ini bisa terjadi disinformasi atau misinformasi. Jadi pemerintah memang harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pertama, semua penerima vaksin tadi, apakah dia rakyat biasa atau karyawan suatu perusahaan swasta atau seorang manajer, dia akan tetap menerima dengan gratis. Yang pertama. Jadi tidak ada perbedaan si kaya dan si miskin. Yang kedua, semua rakyat yang menerima vaksin tadi menerima vaksin dengan kualitas yang sama. Dan semua harus melalui jalur rilis dari Badan POM tadi. Artinya kalau itu yang terjadi, maka kekhawatiran kita terjadinya ada pakai harga tinggi dan sebagainya itu untuk masyarakat jadi tereliminasi. Ini yang perlu diyakinkan pada masyarakat. Karena kalau tidak, masyarakat akan jadi resah. Seakan-akan karyawan perusahaan itu akan mendapatkan lebih baik dari rakyat biasa. Padahal itu sebenarnya tidak boleh terjadi semacam itu. Komentar saya demikian, Pak. Tapi menurut Anda apakah vaksinasi mandiri atau gotong royong ini memang perlu untuk dilanjutkan? Kembali pada kebijakan pemerintah. Alasan pemerintah tadi yang disampaikan oleh Bu Nadia adalah bukannya tidak mampu, tetapi dengan adanya peran swasta tadi, maka alokasi APBN yang tadinya mau beli vaksin, maka sekarang barangkali bisa ada realokasi untuk kegiatan-kegiatan penanganan pandemi ini juga. Karena penanganan pandemi ini bukan hanya vaksinasi saja, dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Seperti kita tahu ada kontak tracing dan sebagainya, itu membutuhkan biaya juga. Jadi kembali, untuk vaksinasi, jaminan serta sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting. Oke, baik. Bu Nadia, ini kan ada target 70% divaksin agar tercipta herd immunity ya. Nah, ini skemanya kalau kita bicara soal vaksinasi ke depan seperti apa, apalagi ketika nanti muncul pelibatan dari pihak swasta untuk membuat atau mengadakan vaksin gotong royong ini. Ya, jadi sesuai dengan peta jalan kita ya, kita akan tetap menyelesaikan yang tahap garda terdepan ini. Dan nanti tentunya setelah regulasi ini keluar kan tentunya perlu persiapan-persiapan lainnya ya. Terutama kalau kita bicara mengenai pengadaan, distribusi dan pelaksanaannya yang akan artinya akan diserahkan kepada dunia usaha ya nanti. Artinya Kementerian Kesehatan tidak akan ikut campur dalam hal ini. Dan dalam pelaksanaannya tentunya ini akan membutuhkan waktu untuk persiapannya sehingga kita pasti akan melihat bahwa pelaksanaan vaksin gotong royong ini akan bersamaan dengan pemberian vaksin kepada masyarakat seperti itu. Dan Mas Rehat, satu lagi bahwa walaupun pengadaan, distribusi maupun pelaksanaannya ini akan kita serahkan sepenuhnya kepada pihak swasta ya, dalam hal ini Bio Farma langsung dengan perusahaan, tetapi untuk pengelolaan data itu tetap satu. Jadi tetap akan masuk ke dalam data satu data vaksinasi COVID-19. Oke, pengelolaan datanya tetap satu, pelaksanaan tadi sudah kita banyak bahas. Bagaimana dengan pengawasannya, Bu Nadia? Pengawasan kalau nantinya ini benar-benar dilakukan dan diserahkan juga ke pihak korporasi, pengawasan terhadap vaksinasi ini seperti apa? Ya, untuk pengawasan tentunya itu akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM ya. Kalau Badan POM nanti akan berbicara mengenai keamanan, safety dan post marketing surveillance-nya ya. Dan ini akan dilaksanakan oleh Badan POM. Oke, bersama baik. juga Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Bu Sinta, ada tambahan dari Anda, Bu? Ya, jadi memang kami
mengharapkan segera peraturan pelaksanaannya bisa keluar, karena seperti tadi disampaikan juga ini perlu persiapan yang matang dan perlu waktu ya. Jadi kami harap ini bisa segera diselesaikan, dan juga kami mengimbau bahwa pada akhirnya objektif daripada ini semua adalah supaya kita bisa mempercepat pencapaian herd immunity tadi gitu, karena ini yang menjadi tolak ukur yang sangat penting buat kita bersama-sama. Jadi saya pikir konsep gotong royong itu yang harus kita kedepankan, karena pada akhirnya pada situasi seperti ini kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri gitu. Kita harus bagaimana kita bisa sama-sama Indonesia bisa mencapai herd immunity yang ditargetkan. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, sudah banyak Pak yang sudah kita diskusikan tadi soal kemudian pengadaannya, pelaksanaannya, target, dan seperti apa pelibatan dari pihak swasta. Apakah dengan kemudian adanya nanti vaksin mandiri, vaksin gotong royong ini, target herd immunity 70% tervaksin ini akan lebih mudah tercapai? Saya belum bisa membayangkan kalau itu bisa terjadi percepatan hanya karena adanya mekanisme vaksinasi vaksin gotong royong maupun vaksin mandiri. Karena kembali lagi, persoalannya barangnya itu akan datang atau akan available secara bertahap. Kalau kita sepakat bahwa pengadaan itu nanti untuk impornya adalah melalui pintu Badan POM, dan kita lihat dari skema yang disajikan oleh pemerintah bahwa pada tahap sekian ada sekian juta dosis, dan sekian dosis itu bukan karena nggak ada duitnya, tapi karena yang barangnya yang mau dibeli itu yang kesepakatan untuk datang itu yang memang bertahap. Jadi saya menggarisbawahi bahwa pencapaian 70% itu mungkin bukan karena melalui vaksin mandiri atau vaksin gotong royong, tapi lebih pada apakah kita ada pasar yang menyediakan vaksin sesuai dengan yang kita butuhkan dalam waktu cepat. Oke. Kalau tersedia vaksin itu, maka dengan cepat kita bisa membeli, maka kita akan menyelesaikan itu lebih cepat. Oke. Tapi kalau ternyata barangnya tidak ada, maka itu kembali mau tidak mau kita terpaksa melakukan pentahapan tadi. Dan memang saya setuju. Prinsipnya adalah kita harus secepat mungkin mencapai 70% tadi. Oke. Masalah yang kedua adalah kalau barangnya ada, distribusi dan menjangkau orangnya ini, itu yang mungkin bisa disumbangkan oleh pihak swasta, karena karyawannya ngumpul di satu pabrik, satu perusahaan, lebih mudah mengcover mereka. Oke, gitu. Baik. Bu Nadia, terakhir sekali lagi menjawab soal pengadaan barangnya ini, mungkin urusannya bukan soal uangnya ada atau tidak, tapi barangnya yang juga diburu oleh banyak negara, tidak hanya Indonesia. Iya, jadi memang masukan KPK juga ini ya, bahwa importir itu harus satu supaya memastikan nanti tidak ada pertama ya vaksin palsu, yang kedua memastikan bahwa jumlah yang untuk program pemerintah itu tetap tidak akan terganggu dengan adanya vaksin gotong royong ini. Dan kemudian tentunya dalam hal ini kami juga akan meregulasi ya terkait batas atas dari harga vaksin yang akan dijual misalnya oleh Bio Farma kepada perusahaan. Jadi memang Bio Farma yang harus bekerja keras ini untuk bisa mencari vaksin dan menegosiasikan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Oke, baik. Diskusi yang sangat menarik, Bu Nadia, Bu Sinta, Pak Haryadi. Mari kita akan lihat bagaimana program ini akan berjalan. Ada banyak sekali tadi catatan dan juga tantangan yang harus dihadapi menuju vaksinasi mandiri dan juga ataupun gotong royong ini. Tapi mari kita lihat seperti apa kemudian pelaksanaannya oleh pemerintah. Terima kasih banyak Bu Nadia, Bu Sinta, Pak Haryadi. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Nadia, Bu Sinta. Selamat malam Bu Sinta, Pak Haryadi. Sampai ketemu. Baik, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap di CNN Indonesia Newscast.